Gus Dur mengajarkan kita mencintai semua warna. Mbah Mun mengajarkan bahwa semua warna berasal dari satu cahaya. Yang satu menebarkan kasih di bumi pluralitas. Yang satu menyatukan nur langit singularitas. Dua arah yang tampak berlawanan, namun sejatinya saling menyempurnakan. Karena tanpa pluralitas, tak ada jalan menuju kesatuan. Dan tanpa kesatuan, pluralitas kehilangan makna. Gus Dur mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia di bumi. Mbah Mun mengajarkan bagaimana kembali menjadi ruh di langit. Gus Dur membuka gerbang pluralitas agar agama tidak beku. Mbah Mun membuka portal singularitas agar spiritual tidak terpisah dari asalnya. Keduanya adalah dua sisi yang saling memperjalankan. Gus Dur mewakili akal yang tercerahkan. Mbah Mun mewakili ruh yang bersambung dengan pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengupload channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini sesuatu yang sangat spesial, sekaligus untuk mengenang almarhum Gus Dur yang dulu menjadi idola saya. Beliau adalah seorang sang pluralis rasional kultural. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur adalah jembatan antara agama dan kemanusiaan. Ia memandang Islam bukan sekedar ritual, tapi peradaban yang hidup di tengah pluralitas umat manusia. Beberapa ciri pemikirannya antara lain yaitu, yang pertama yaitu tentang pluralisme. Beliau melihat kebenaran sebagai sebuah spektrum, bukan titik tunggal. Kemudian kosmopolitan, yakni beliau selalu membuka ruang dialog antar agama, antar budaya dan ideologi. Beliau juga seorang yang humanis, yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai agama. Dan beliau juga seorang yang rasional, yang mengedepankan akal dan konteks sosial dalam memahami teks. Dan beliau juga non-syncretism, artinya tidak mencampur adukan ajaran, tetapi menghormati semua perbedaan. Ia berkata, Islam datang untuk memuliakan manusia, bukan untuk menghakiminya. Berdasarkan hal tersebut, maka saya dapat memahami bagaimana paradigma berpikir Gus Dur, yakni agama harus hidup bersama budaya, bukan melawan budaya. Kebenaran harus dirasakan, bukan hanya diyakini. Tuhan hadir di tengah kemanusiaan, bukan hanya di menara kebenaran tunggal. Selanjutnya saya akan mencoba menyandingkan bagaimana pemahaman Gus Dur apabila disandingkan dengan Mbah Mun. Yang saya amati ada sebuah kebersambungan pola menuju sebuah paradigma baru dalam berspiritual, bahwa Mbah Mun adalah sang singular rohan qadim yang melangkah lebih dalam, bukan ke arah pluralitas, tapi ke pusat singularitas. Itulah perbedaan yang nyata, tetapi bukan saling bertentangan, namun saling mempertanggungjawabkan. Mbah Mun melihat realitas bukan sebagai kumpulan entitas berbeda,
melainkan satu sistem kesadaran tunggal, Tuhan sebagai eksistensi mutlak. Adapun cara pemikirannya, yakni terkait dengan metafisika, menembus batas logika, budaya, menuju realitas kodim. Beliau juga mengajukan konsep tentang singular, melihat semua bentuk, nama, dan rupa hanyalah cerminan dari satu sumber cahaya. Adapun tentang rohani, agama bukan sekedar sistem sosial, tapi sistem kesadaran. Dan lebih lanjut, pemikiran Mbah Mun adalah eksakta spiritual, menggunakan sains dan tasawuf untuk menjelaskan dimensi ketuhanan. Berdasarkan hal tersebut, maka paradigmanya adalah alam semesta hanyalah lapisan-lapisan kesadaran Tuhan. Semua bentuk kembali pada satu sumber, la ilaha illallah. Disinilah alam plural berhenti dan alam tunggal dimulai. Itulah yang saya maksud, bahwa pemikiran Mbah Mun adalah melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Gus Dur dengan pondasi pluralisme menuju singularisme. Baiklah, agar pemahaman ini lebih terkonstruksi dengan jelas, kami sampaikan slide berikut dan nanti dilanjutkan dengan beberapa cuplikan video Gus Dur untuk mengenang jasa-jasa beliau. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya. Israni paling dekat dengan Tuhan karena manggilnya Bapa. Hindu yang paling dekat kedua karena manggilnya Om. Islam boro-boro manggilnya aja masih pakai toa. Lalu banyak orang-orang Islam yang gagal dalam mencerna Islam, yang mengajarkan untuk berbelas kasih terhadap sesama dan mengerti sistem norma mereka, mengetahui bahwa ini ditoleransi oleh Islam. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. Kami, para uskup yang berkumpul di Vatikan, menghormati hak tiap orang untuk mencapai kebenaran abadi. Tapi kami tetap yakin bahwa kebenaran abadi hanya ada di lingkungan Gereja Katolik Roma. Lho, wong mriko nggih wani ngono kok kene ora wani lho. Iye ngono iki. Nggih. Arek kadung sing ngoten nika agama padha. Ya ora padha kok soal ikune. Dewe-dewe ajarane iso padha. Sing padha ki apane oleh ngurmati menungso. Lho ngoten. Cara ngurmati, cara keyakinannya berbeda-beda. Mila menika dipendhawuhake wonten Al-Qur'anul Karim, lakum dinukum waliyadin. Kanggo sira kabeh aku mira kabeh, kanggo aku agamaku. Slide ini dengan mudah dapat disampaikan bahwa secara umum terbagi menjadi dua. Ini adalah alam dunia, kemudian yang kuning ke atas ini adalah alam akhirat. Gus Dur amat memahami bahwa di alam dunia ini sifatnya alam diferensiasi yang tentu akan banyak macam dan ragamnya. Dan itu sifatnya sunatullah yang tidak mungkin bisa disatukan. Dalam perspektif agama, maka di alam dunia ini, alam yang terdiferensiasi pasti akan banyak Tuhan. Dan sejarah mencatat
ada sekitar 4.000 agama dan sekitar 2.500 Tuhan sepanjang sejarah peradaban manusia. Demikian halnya, banyak agama, banyak nabinya, dan banyak kitabnya. Bahkan dalam sebuah agama sendiri, itu pun terdiferensiasi menjadi banyak mazhab, banyak aliran-aliran akidah. Bahkan dalam mazhab yang sama, akidah yang sama pun masih terpisah lagi, terpecah-pecah lagi menjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok. Yang pada prinsipnya, di alam ini semua menganut pada nilai kebenaran. Hanya yang menjadi masalah, benar menurut diri sendiri, benar menurut kelompoknya sendiri, dan menganggap orang lain itu salah. Sehingga sering kita mendengar surga bagi suatu agama adalah neraka bagi agama yang lainnya. Singkat cerita, di alam dunia ini pasti akan selalu banyak jalan, karena makin detil dan makin jelimet. Itulah fakta-fakta yang tidak terbantahkan. Atas dasar hal tersebut, maka Gus Dur mempunyai pemikiran yang lebih luas. Beliau ingin membawa umat dari kesadaran alam bawah sadar, karena ketika orang beragama pada level ini lebih banyak dipengaruhi oleh naluriahnya, ingin menguasai, ingin menjadi yang paling. Oleh karenanya, Gus Dur membawa umat pada kesadaran alam sadar, menggunakan akal rasionalitasnya, dan menggabungkan antara nilai-nilai agama disandingkan dengan nilai-nilai kultural yang dibungkus dalam perspektif yang rasional. Oleh karenanya, Gus Dur menghasilkan konsep tentang pluralisme, yang pada intinya adalah beliau mengajak umat untuk saling toleransi, tetapi bukan berarti sinkretisme, bukan mencampur adukan antar ajaran-ajaran agama. Ini yang seringkali diplesetkan oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau. Atas dasar hal tersebut, maka Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme, yaitu yang memahami agama pada nilai-nilai yang lebih rasional, nilai-nilai yang lebih humanis, yang pluralisme. Karena pluralisme sendiri itu adalah sunatullah. Dan lebih lanjut yang disampaikan oleh Mbah Mun adalah membawa umat sampai kepada kesadaran alam sadar itu sendiri belumlah cukup, karena ini masih di dunia-dunia saja. Agama masih tetap terdiferensiasi dalam berbagai bentuk. Demikian juga kitab-kitab, nabi-nabi, dan seterusnya. Ini masih terdiferensiasi. Namun, ketika seluruh entitas ini disatukan dalam sebuah kesadaran alam atas sadar, ternyata semuanya bisa disatukan. Inilah yang disebut dengan alam singularitas. Ketika manusia berada dalam kesadaran atas sadar, maka sesungguhnya hanya ada satu cara dan hanya ada satu jalan. Dan di sini hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Rasul, hanya ada satu kalam qadim, bukan kitab masing-masing agama yang berbeda. Dan di sini pun hanya dikenal satu surga dan satu neraka, dan hanya ada satu jalan, itulah Shiratal Mustaqim. Dan di sini hanya ada satu nilai, nilainya mutlak, jadi bukan lagi kebenaran. Kalau kebenaran masih sifatnya perspektif, masih ada ukurannya. Tetapi kalau mutlak, dari aspek manapun, dia sifatnya akan tetap, dia sama, dia permanen.
itulah alam qadim. Sehingga dengan sederhana bisa disimpulkan bahwa pada prinsipnya adalah Mbah Mun akan membawa umat dari kesadaran alam sadar atau bahkan alam bawah sadar menuju ke alam atas sadar. Bagaimana caranya? Tentu kita akan mengeksplorasi di area ini, yaitu tentang jiwa, tentang nafas, tentang kesadaran yang merupakan hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Agar lebih jelas pemahamannya, kita sampaikan slide berikut ini. Pada hakikatnya, slide ini menjelaskan tentang bagaimana perjalanan jiwa. Dan ini merupakan salah satu dari inti ajaran tarekat arwah, tarekat yang dijalani oleh Mbah Mun, yang pada intinya adalah memperjalankan jiwa manusia memasuki alam akhirat ketika masih di dunia ini. Bagaimana caranya? Ini sesungguhnya simple saja, bahwa jiwa atau nafas atau kesadaran adalah hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Ketika interaksi tersebut yang dominan adalah naluri, berarti kita berada di alam bawah sadar. Dan ini pada umumnya manusia berada di sini antara 90-95%. Dan Gus Dur mencoba membawa umat itu ke dalam alam sadar. Yang dominan adalah akal rasional, karena ini sifatnya objektif. Namun hanya 5-10% manusia mempunyai kesadaran di alam ini. Ketika masih di alam dunia ini, alam diferensiasi ini, maka perbedaan pasti akan terjadi. Dan potensi untuk saling mempertentangkan perbedaan tersebut pasti akan terjadi. Oleh karenanya, satu-satunya cara dan satu-satunya jalan adalah bagaimana membawa kesadaran manusia ke dalam atas sadar. Caranya bagaimana? Yaitu agar ruh menjadi dominan dalam interaksi ini. Karena sesungguhnya jasad ini sebenarnya mengikuti unsur abstrak 4 ini, ruh, akal, naluri, dan kolbu. Ketika ruh yang dominan, maka dia berada dalam keadaan atas sadar. Selanjutnya, kalau kita cermati, ini adalah batas akhirat. Artinya ruh sesungguhnya berada di alam akhirat. Ini adalah batas dunia. Kolbu, akal, dan naluri itu berada di alam dunia. Dan interaksi antar komponen ini ternyata mendiami alam tersendiri. Inilah yang disebut dengan alam jiwa. Ketika manusia masih menyatu dengan jasadnya, jiwa berada di sini. Namun ketika jasad telah meninggal, manusia pindah ke sini. Tetapi alamnya tetap alam sama. Hanya ini namanya alam barzah, ini alam jiwa. Tetapi dia berada dalam posisi yang sama. Jadi belum bisa masuk ke akhirat di alam barzah ini. Karena ini adalah alam sempatan. Ini adalah alam penantian. Tidak bisa ke akhirat, tidak bisa kembali ke dunia. Jadi pada intinya adalah perjalanan akhirat adalah perjalanan jiwa yang ruhnya mendominasi kesadarannya. Intinya semuanya itu. Bahkan di kematian yang secara normatif ini pun, ketika ruh telah disucikan, maka dia bisa langsung memasuki alam ini. Sebagaimana para nabi, para syuhada, para siddiqin, itu jiwanya sudah ada di sini. Lantas bagaimana agar kita dapat memasuki alam atas sadar ini? Apalagi ruh sesuatu yang tidak diketahui. Sesungguhnya tidaklah terlalu sulit rumusannya. Karena dari 4 komponen ini yang tidak bisa diketahui hanyalah ruh. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jiwa adalah ruh ditambah akal, ditambah naluri, ditambah kolbu.
untuk mengetahui ruh gimana? Dan dari keempat komponen ini, hanya ruh yang tidak bisa diketahui. Oleh karenanya, menjadi sangat mudah untuk mengetahui ruh, maka tinggal dihilangkan faktor kolbu, faktor akal, dan faktor naluri. Inilah yang disebut dengan aktivasi ruh, atau prinsipnya adalah mutu qobla anta mutu. Ketika akal dimatikan, kolbu dimatikan, nalurinya dimatikan, maka yang aktif tinggallah ruh. Walaupun tidak demikian adanya. Istilah yang lebih tepatnya adalah dinonaktifkan. Akal dinonaktifkan, naluri dinonaktifkan, dan kolbu dinonaktifkan. Sehingga ruh menjadi panglima dalam dirinya. Ketika jiwa didominasi oleh kesadaran ruh, maka dia siap diperjalankan melintasi sirotol mustaqim. Inilah alam singularitas. Namun sebagai awam tentu tidak bisa hal ini kita berjalan dengan sendirinya. Oleh karenanya kita perlu seorang pembimbing. Itulah walia mursida yang bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah ini. Sistem wasilah adalah sistem kebersambungan antara rohani manusia atau jiwa manusia dengan Tuhannya. Jadi sekali lagi pada prinsipnya seperti itu, bahwa konsep pluralitas yang disampaikan oleh Gus Dur adalah dia wilahiyahnya ada di dunia ini. Sedangkan yang disampaikan oleh Mbah Mun adalah konsep singularitas di alam rohani ini. Demikian, semoga menjelaskan. Pemirsa dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi dapat saya simpulkan bahwa Gus Dur adalah seorang tokoh pluralisme yang pemahamannya selangkah lebih maju dibanding orang-orang pada saat itu. Dan pondasi pluralitas akan dilanjutkan oleh pemikiran Mbah Mun melalui konsep singularitas yang secara nyata termanifestasikan dari praktek atau laku tarekat arwah, yaitu sebuah praktek memperjalankan ruh di alam singularitas, alam tunggal, alam yang tidak ada perbedaan, alam yang hanya ada satu jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.